sesi kita minggu lalu ya Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita bahas untuk Instagram ini lebih ke dasar-dasar, semuanya ke teknis, di mana hari ini Bapak Ibu di sini rata-rata udah punya akun Instagram barunya ya, yaitu khusus Biospray. Baik. Nah, oke. Kita akan mulai untuk sesi hari ini, di mana ini kita juga akan rekam ya Bapak Ibu untuk training kita kali ini. Nanti kita juga akan share juga kepada Bapak Ibu semua video jika ada yang kelupaan apa gimana. Nanti Sari akan tanyakan tahap ke tahap untuk tanya jawabnya, dan sekarang kita akan masuk ini. Nah, kan kemarin minggu lalu kita kurang membahas ya Bapak Ibu untuk apa sih, kenapa sih kita pakai Instagram, kenapa kita message-nya Instagram. Baik, ini kita akan mulai. Karena untuk minggu lalu memang sangat basic banget yang kita bahas ya Bapak Ibu, di mana harapan kita semua Bapak Ibu udah punya akun Instagramnya dulu, dan tentunya itu khusus bisnis Biospray. Dan karena sekarang udah rata-rata punya akun Instagramnya, kenapa sih kita pilih Instagram ini untuk platform kita sebagai digital marketing gitu? Kenapa kita nggak pilih yang lain? Kenapa kita nggak pakai yang lain? Sebenarnya nanti kita akan bahas, dan kita akan ada sesi trainingnya untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya Bapak Ibu. Cuma sekarang yang paling utama kita bahas itu untuk Instagram dulu, dimana ketika kita gunain Instagram itu ada sangat banyak manfaatnya. Yang pertama itu kita dapat menjalin hubungan baik dengan customer. Biasanya Bapak Ibu nyari customernya secara offline lewat database, saudara ya, dan yang lain-lain. Cuma di Instagram ini bagusnya itu dapat menjangkau di seluruh dunia gitu. Nanti lebih jelasnya kita lihat di pas selanjutnya. Kemudian agar mengetahui tren terbaru di pasaran juga. Karena untuk sekarang ini Bapak Ibu juga bisa lihat pesaing kita itu mereka juga udah punya akun Instagram bisnis mereka masing-masing. Jadi kalau lewat Instagram ini jadi lebih gampang, kita bisa pantau nih, lihat aja akun Instagramnya, oh dia yang terbaru ini ya gitu, oh dia yang terbaru caranya seperti ini. Kita bisa ambil hal-hal yang positifnya gitu, kita bisa ambil dan kita juga bisa pelajari. Nggak cuma sebatas bisnis kita aja, kita juga bisa lihat tren-tren bisnis yang lainnya seperti apa, dan kita juga bisa juga bisa lihat cara strategi mereka yang bagus seperti apa. Kemudian ada untuk memperkenalkan produk juga, karena sebenarnya sebelum ini udah ada juga member kita menggunakan digital marketing gitu sebagai pilihan untuk cara marketingnya. Cuma masih sedikit gitu. Jadi sekarang ini kita pengennya itu di era digital ini, apalagi khusus banget sekarang ada wabah corona, di mana kita jadi ada keterbatasan untuk marketing secara offline. Cuma kita maunya nggak cuma sekarang ya Bapak Ibu untuk digital dengan digital marketing ini, tapi juga untuk ke depan-depannya, di mana kalau untuk digital marketing ketika kita membangun itu memang tidak bisa instan, kita harus tahap ke tahapnya gitu. Dengan kita menggunakan Instagram dengan nama kenapa Sari selalu bilang Bapak Ibu Instagramnya pakai kata-kata khusus ada Biospray-nya ya gitu. Kenapa sih Mbak Sari, terserah saya lah mau pakai apa gitu. Kenapa kita maunya seperti itu? Karena kita mau kita itu dikenal dengan nama Biospray gitu, dan Biospray itu nggak cuma satu, banyak banget loh gitu, dan Biospray ini sebenarnya udah dikenal oleh banyak orang seperti itu. Kenapa kita maunya nama akun Instagram Bapak Ibu tersebut ada kata-kata Biospray-nya gitu, jadi ada brand awareness juga dari orang-orang di seluruh dunia gitu. Kemudian memahami customer dengan baik, ya sama seperti tadi, dimana ketika kita lihat juga nih akun Instagram orang-orang yang lain. Nah itu kan kelihatan mereka biasanya postingnya seperti apa, mereka suka like-nya yang mana aja gitu. Kan kemarin ada cara-cara
untuk nambahin followers kita lihat akun pesaing, kita lihat akun artis, kemudian kita lihat siapa aja sih yang menyukai atau yang kasih like gitu di postingan mereka. Kita bisa cari-cari perhatian ke mereka biar mereka kunjungin akun kita dan nambahin followers juga. Kemudian ada bisa sebagai wadah untuk membangun citra ya, sama seperti tadi. Ini kita sekarang bersama-sama membangun ya Bapak Ibu untuk media sosial Instagram ini yang dulunya memang juga sudah ada sebagian member, tapi sekarang kita mau semua member kita itu memanfaatkan gimana kecanggihan Instagram ini untuk mengembangkan bisnis biospray seperti itu. Lalu Mbak Sari, memangnya ini Instagram terbukti berhasil nggak sih gitu untuk mengembangkan bisnisnya? Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di screen Bapak Ibu masing-masing, sebenarnya untuk Instagram ini udah booming banget gitu dari dulu sampai sekarang. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang baru gunain Instagram, memang agak udah ketinggalan banget gitu karena orang-orang udah duluan memanfaatkannya dan udah duluan mengembangkan bisnisnya lewat Instagram ini, dimana udah sampai 1 miliar ya pengguna aktifnya, kan luar biasa banget. Jadi kita bisa menjangkau seluruh dunia dengan orang-orang yang kalau bisa 1% kita nyampe dari 1 miliar ini kan udah luar biasa banget ya Bapak Ibu gitu. Kemudian ada 25 juta profil bisnis. 25 juta itu bukan angka yang kecil, angka yang sangat besar banget. Jadi rata-rata orang yang punya bisnis itu juga gunain Instagram untuk aplikasi digital marketingnya. Kemudian ada 2 juta pengiklan secara global. Ada 2 juta dan ini juga bukan angka yang kecil. Jadi di Instagram ini kita awalnya kita belum pikirin untuk closingnya dulu. Kalau di bisnis kita ya Bapak Ibu, kita belum pikirin kita dapat jualnya ada nanti bisa berapa, kita belum pikirin itu dulu. Tapi kita pikirin gimana orang lihat brand kita ini. Jadi ketika orang udah lihat nih, oh ini biospray banyak banget ya, pas dia buka nih akun Instagramnya lain, oh ini ada biospray di sini, ada biospray di sini, ada biospray. Nah, pas di situ orang-orang udah lihat nih apa sih ini biospray, jadi penasaran orang-orang yang dulunya tidak tahu dengan biospray ini. Jadi nanti orang-orang itu akan cari kita, lihat produk kita, dan mungkin bisa bersentuhan dengan Bapak Ibu yang punya akun Instagram ini gitu. Mungkin kalau orang Surabaya nanti lebih banyak ke member di Surabaya, tapi nggak menutup kemungkinan juga orang-orang di Aceh pun bisa berkomunikasi dengan member-member yang di Surabaya gitu. Makanya dengan Instagram ini untuk komunikasi bisnis dengan pelanggan-pelanggan kita bisa dimaksimalkan. Lalu bukti keberhasilan siapa aja sih gitu. Ini Sari ngambil 2 contoh aja ya Bapak Ibu, tapi masih banyak banget sih contoh di luaran sana. Orang-orang dari awal memanfaatkan Instagram ini sebagai media bisnisnya. Ini contoh selebgram ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka nonton Trans TV, mungkin pernah lihat ini ada namanya Bang Ijal. Ini akun Instagramnya udah nyampe 2,4 juta gitu sih untuk pengikutnya, dan penghasilan udah nggak bisa dibilang lagi, udah nyampe lebih dari ratusan juta gitu. Ada Rachel V-nya juga. Ini kalau ibu-ibu pasti banyak yang lihat juga. Ini Rachel V-nya siapa? Dan dia ini dari awal, dari nol membangun bisnisnya ini di Instagram, hingga dia malah sekarang kayaknya pekerjaan tetap gitu dari Instagram ya, karena setiap hari ada endorse, bisnisnya juga lancar, dan sekarang bisnisnya nggak cuma satu gitu, tapi udah banyak banget. Lalu bukti keberhasilan bisnis, nah ini yang Rachel V-nya tadi ya Bapak Ibu, ada taichannya. Jadi kan dulu orang nggak banyak itu bikin sate taichan, malahan ketika dia ini ngiklanin di Instagram, orang jadi ngikut. Nah ini kenapa saya dikasih contoh ini, jadi kelihatan seperti apa pengaruh Instagram untuk orang banyak gitu. Jadi ketika orang udah kenal, orang akan follow, orang akan kalau suka akan beli, jadi bisa untuk mengembangkan bisnisnya ini. Ya ini dia udah dapat banyak nominasi juga, nggak bisa kita bilangin. Kemudian ini ada satu video cuplikan doang gimana sih bentuk ramenya usaha dia ketika dia gunain Instagram sebagai media untuk marketingnya. Kayak gini, malah antrinya banyak banget. Ini
cuplikan doang ya Bapak Ibu seperti apa gambaran dari hasil ketika dia melakukan digital marketing ini lewat Instagram. Lalu ada Golden Viera. Ini rata-rata di member kita pasti udah tahu juga produk ini. Bapak Ibu bisa lihat aja ini Instagramnya, kan sekarang Bapak Ibu udah punya akun Instagramnya. Silakan dicek-cek aja akun Instagramnya, dilihat juga nih. Oh ini dia dulunya pengikutnya masih sedikit, tapi sekarang udah nyampe 861.000, banyak banget gitu. Dan di sini kita kan juga bisa lihat nih tren-tren bisnisnya seperti apa, cara mereka strateginya seperti apa, promosinya seperti apa, yang bisa Bapak Ibu manfaatin. Dan ketika Bapak Ibu buka-buka Instagram, nanti juga akan bisa lihat nih, oh ini saya nggak paham, ini apa ya? Ini gimana ya caranya? Nah, itulah guna grup kita. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di situ langsung gitu. Apapun yang kurang paham, kita bisa diskusi di dalam sana. Untuk bisnisnya ini adalah sabun pembersih jerawat gitu. Ini khusus sabun, kemudian dia memang berdirinya sejak 2016 dan awal berdiri masih kurang terkenal, tapi lebih terkenal ketika dia udah punya Instagram, udah punya, pastinya dia punya platform aplikasi digital marketing yang lainnya ya Bapak Ibu. Ini contoh satu toko HP. Nah, toko HP ini kan bisnis yang udah nggak dibilang baru ya Bapak Ibu. Dari zaman dahulunya udah ada toko HP. Cuma ini satu toko ini kok booming banget gitu, luar biasa banget boomingnya. Semua orang kenal dengan terkenalnya jual HP murah gitu dan banyak hadiah-hadiahnya. Jadi si P-Store ini dia menggunakan salah satu strategi yang memang udah banyak juga digunain sama pebisnis yang lainnya. Dia ini suka kasih hadiah. Nanti Sari akan jelasin juga di step selanjutnya, nanti ada pembahasannya. Ketika dia ngasih hadiah itu kan orang tertarik gitu. Nah, orang tertarik, orang kunjungin Instagramnya. Ketika orang kunjungin Instagramnya, ya lihat produknya, tertarik beli gitu. Makanya dia bisa sampai segede ini lewat Instagram. Baik, ini Sari sedikit review aja karena kemarin banyak yang request juga. Mbak Sari, kemarin saya nggak ikut atau setengah doang yang ikut, di review sedikit ya Mbak Sari nanti. Baik, ini kemarin kita bahas punya akun Instagram. Bapak di sini rata-rata udah punya akun Instagram, dan yang belum punya, Sari himbau lagi, monggo dibikin akun Instagramnya. Untuk cara-caranya ada video yang udah di-share, ataupun kalau bingung bisa tanya ke anak, ke saudara, ke sepupu, bisa ditanya aja untuk bikin akun Instagramnya. Di otak-atik aja Instagram tersebut, nggak akan ada error kok Bapak Ibu. Paling kemarin itu kan kita ada bagian 2 nih, untuk punya followers, dan juga ada member yang kasih feedback, Mbak Sari ini akun saya kok kena blok segala macem gitu, udah ada kasih feedback kayak gitu juga gitu. Dan Sari tekankan sekali lagi ya Bapak Ibu, akun Instagramnya itu ada nama Biospray-nya, kemudian yang satu lagi akun Instagram Bapak Ibu itu khusus Biospray. Kan ada juga yang bilang, Mbak Sari, kok saya nggak boleh jual yang lain gitu. Ini kan Instagram saya gitu. Karena Bapak Ibu, ketika kita lihat sebuah akun Instagram, kalau misalkan kita lihat nih, Sari buka akun Instagram, ini ada satu akun dia jual Biospray. Pas dilihat, banyak banget, ada jual make up, ada jual yang lain-lain, kan macam-macam gitu produknya. Kadang itu akan mengurangi ketertarikan orang-orang buat lihat, oh ini orangnya, oh kayaknya ini toko deh, bukan orang yang ahli untuk Biospray-nya. Malahan orang akan mikir kayak gitu. Makanya Sari selalu sarankan kepada Bapak Ibu semuanya, ini untuk akun Instagramnya itu khusus Biospray aja. Ketika membangun brand, sebuah produk, itu akan lihat orang, oh ini akunnya Biospray doang ya? Oh Biospray doang, pasti orang ini paham banget nih mengenai Biospray. Ini dia tokonya cuma Biospray doang, pasti orang itu akan ada ketertarikan untuk nanya-nanya ke ibu-ibu gitu, ke bapak ibu juga akan nanya-nanya, oh ini apa Biospray, harga berapa ini segala macam, kan itu awal-awal nanti mulai prospek dapat customer baru gitu. Makanya sangat Sari tekankan akun Instagramnya itu pertama ada nama Biospray-nya, dan yang kedua itu khusus Biospray gitu ya Bapak Ibu.
Kemudian mengenai feedback dari ada yang kena blokir juga member-member kita. Nah, kemarin kan Sari udah bilang ke Bapak Ibu, untuk ningkatin followers kan kita caranya kunjungin akun artis, kunjungin akun pesaing kita, dan lihat juga nih siapa yang like, kemudian kita follow-follow untuk cari perhatian. Intinya kita nyari perhatian biar orang itu datang ke akun Instagram kita. Kan itu intinya gitu, karena kan kita belum punya banyak jaringan. Nah, tapi di Instagram kan dia punya algoritmanya tersendiri, di mana Instagram ini bikin agar nggak banyak akun-akun palsu gitu. Jadi kalau spamnya itu jangan terlalu semangat. Ini saya mau ningkatin nih, kata Mbak Sari mau ningkatin Instagramnya hari ini. Pokoknya harus ada 100 follower saya gitu. Jangan seperti itu, karena nanti bisa kena blok sama Instagram. Karena untuk efektifnya itu ya Bapak Ibu, nanti mungkin di jeda-jeda 2 jam nanti aktif di Instagram, nanti jeda dulu 2 jam, nanti 2 jam kemudian aktif lagi gitu. Dan untuk spamnya itu mungkin untuk satu profil cukup 3 atau 4 foto sampai 5, jangan sampai habis profilnya itu sampai ke bawah itu di like gitu, jangan seperti itu, karena nanti Instagram algoritmanya akan lihat, oh ini orangnya nge-spam nih, kayaknya ini akun palsu, nanti kita akan diblok, terus 2-3 hari nggak bisa pakai Instagramnya, kan sayang banget. Kemudian untuk follow juga seperti itu, jangan sampai follow-nya itu langsung ada Ayu Ting Ting nih, followingnya siapa aja, oh langsung di follow sampai 100-an, jangan seperti itu. Maksimalnya itu 10-20 gitu untuk satu sesinya, terus berhenti istirahat. Bapak Ibu bisa mikirin ide untuk kontennya apa gitu, jadi spamnya nggak keterlaluan, jadi nanti nggak kena blok sama Instagramnya. Komen juga seperti itu, sama jangan sampai terlalu nge-spam, karena algoritma Instagram ketika dia udah semakin bagus platformnya, dia juga udah semakin ketat. Mungkin kalau dulu sih Sari pakai Instagram spam banyak banget, belum kena blok ya Bapak Ibu. Cuma sekarang karena semakin ketatnya, orang juga udah semakin berpindah ke Instagram, jadi algoritmanya juga udah semakin diperketat gitu. Itu untuk yang minggu kemarin. Kemudian ada tambahkan hashtag. Nah, ini juga jangan sampai lupa Bapak Ibu untuk tambahkan hashtag ketika upload foto, upload kontennya di feed Instagramnya, harus tambahkan hashtagnya ya Bapak Ibu, karena nanti postingan Bapak Ibu tersebut akan dikelompokkan. Jadi ketika orang nyari mengenai misalkan obat diabetes atau jantung atau IGF-1, bikin hashtag seperti itu, nanti orang pas searching itu postingan kita bisa muncul gitu. Jadi bisa menjangkau siapapun bisa akses akun kita gitu. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ada detail profil IG yang menarik. Ini nanti Sari juga akan langsung cobain di akun Instagram. Cuma nih Bapak Ibu yang mungkin training hari ini lihatnya lewat laptop, Bapak Ibu bisa juga sambil buka-buka HP-nya, sambil lihat-lihat. Kalau ada yang keingatan atau ada yang bingung, nanti kan bisa ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu bisa tanya aja gitu. Langsung dicobain aja. Ini detail profilnya, ada nama IG, khusus ada kata-kata biospray. Sari ulang lagi yang tadi ya. Kemudian isi postingannya khusus produk biospray. Kemudian detail bio di profil IG-nya itu lengkap. Ini contoh doang ya Bapak Ibu. Ini contoh doang. Cuma Bapak Ibu bisa tambahkan kata-kata yang menarik sesuai selera Bapak Ibu masing-masing. Ini contoh doang. Yang penting Bapak Ibu cantumkan kontaknya. Dan untuk ide tambahin bio, Bapak Ibu bisa lihat juga IG pesaing kita seperti apa atau IG orang lain seperti apa. Jadi bisa diduplikasi, jadi nggak terlalu sulit. Bapak Ibu nggak terlalu mikirin, oh ini apa ya idenya ya, saya harus bikin yang sangat berbeda dari orang lain. Jangan seperti itu, kita bisa tiru akun-akun Instagram bisnis yang lainnya seperti apa. Kita tinggal contoh aja strategi mereka, karena mereka yang duluan udah berhasil, memang seperti itulah tren yang ada di Instagram. Ini Sari keluarin, mau kasih contoh, lihat ke Bapak Ibu ya. Sebentar.
Ini Sari mau kasih lihat langsung di akun Instagram. Oke. Nah, ini kemarin Sari udah aktifkan untuk mode Instagram kelihatan seperti di HP, tapi Sari bukannya lewat laptop. Ini pakai apa ya? Ada satu extension gitu Bapak Ibu. Nah, ada satu extension Sari tambahin, jadi bisa buka seperti ini. Nah, ini akun Instagramnya memang ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu. Nah, baik. Oh, ini ada di chat, spam ini apa, hashtag itu apa. Oh, ini Bapak berarti kemarin setengah mengikuti training kita yang awal. Nah, untuk spam itu di mana kita melakukan ada namanya spam like, ada spam komen gitu. Itu berarti kita ketika ada kata-kata spam itu berarti kita menyampaikan apa banyak. Ya, Pak? Iya, Pak. Ya. Untuk spam ini di mana kita melakukan kalau spam like itu berarti kita ngasih like itu banyak di satu akun Instagram itu, karena kan itu istilahnya menyampa atau apa sih bahasa bagusnya gitu. Jadi kita ngasih Sari kasih contoh untuk spam ke Bapak Ibu semuanya seperti ini. Ini kan akun Instagram Sari. Mungkin Sari cari akunnya Ayu Ting Ting lagi ya. Ini contoh paling gampang. Kan ini ada akun Instagramnya seperti ini. Nah, ini kan ada postingannya Ayu Ting Ting. Nah, Sari mau spam like nih sama followersnya Ayu Ting Ting ini biar mau cari perhatian ke mereka. Sari lihatlah siapa yang like. Sari lihat, kemudian ini ada satu akun Instagram orang. Kalau nggak dikunci ya Bapak Ibu, Sari bisa lakuin spam like. Mungkin Sari bisa follow satu. Ini untuk yang tadi Sari bilang, yaitu cari-cari perhatian ke mereka biar mereka kunjungin akun Instagram kita. Nah, contohnya mungkin dari HP lebih gampang ya. Nih, satu. Kemudian Sari like lagi, 2. Lalu ada 3. Nah, kayak gitu. Itu berarti kita udah melakukan spam like kepada orang lain. Dan di mana nanti pengennya sih orang ini lihat balik. Oh, ini ada orang yang like postingan saya nih. Ini siapa? Dia akan klik profil kita kan, lihat nih, oh muncullah di IG kita. Kalau mereka tertarik dengan produk kita, mungkin mereka akan tanya-tanya. Kalau enggak, mungkin mereka akan lewat doang. Pasti seperti itu kemungkinannya gitu. Dan untuk hashtag itu apa? Hashtag itu adalah tagar di mana kita bisa mengelompokkan untuk postingan kita tersebut. Ini contoh doang ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini Sari ada tambahin hashtagnya biospray, ada suplemen juga, ada hashtag sehat juga, ada hashtag COVID-19. Nah, ketika orang melakukan pencarian di bagian sini nih, orang nyari di sini mungkin hashtagnya bagian biospray. Nah, kan udah ada untuk hashtag biospray itu udah ada post sekitar udah 200-an ribu. Tinggal diklik. Nah, harapannya ketika Sari pakai hashtag itu nanti akan muncul ini semuanya. Nah, ini ada postingan. Ini ada Pak Chandra juga langsung muncul ya, ini dari Bu Wilna. Seperti itu, ketika orang nyari biospray akan muncul. Jadi ketika orang itu nggak temenan sama kita, nggak follow kita, orang itu juga akan bisa lihat postingan kita gitu. Baik, ini pokoknya seperti itu contohnya untuk hashtag ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian tadi. Oh ya, bagian bio ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah untuk detail bio itu di bagian sini. Klik edit profil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan apapun yang mau Bapak Ibu tambahkan gitu. Dan jangan lupa tambahin aja selalu nomor HP gitu. Jadi biar kadang orang itu males DM. Oh, DM ini apa Mbak Sari? Kok ada kata-kata DM itu DM itu berarti pesan langsung. Jadi orang itu kirim pesan langsung ke Instagram kita. Contohnya seperti apa?
contohnya seperti ini. Misalkan Ruben Onsu ya, Sari klik IG-nya, di follow. Oh, di sini nggak keluar bagian kirim pesannya ya. Nah, nih kita klik, ini DM langsung. Kita, halo selamat siang, halo siang. Ini berarti kita kirim DM ke orangnya langsung, atau orang itu kirim ke kita juga. Itu contoh DM ya Bapak Ibu. Ini Sari kirim ke Ruben Onsu, nggak tahu diet ya, kayaknya nggak akan dilihat orang, banyak banget DM ke Ruben Onsu ya. Lanjut. Kemudian untuk bisa cantumkan kontak ya, yang tadi cantumin kontak. Oke, kita lanjut. Ini mungkin sedikit tips aja ya Bapak Ibu. Ini sekilas doang. Cuma Sari nggak saranin buat semuanya, tapi kalau ada yang mau lakuin ini. Ini tips yang kita dapetin dari teman-teman kita. Gimana sih cara dapetin follower secara gratis Mbak Sari dan cepet juga. Caranya gimana? Nah, ada namanya IG itu calon miliarder. Nanti kan Bapak Ibu bisa lihat lagi ya untuk video ini. Ada nama IG-nya itu calon miliarder. Bapak Ibu bisa follow orang ini dan followingnya semuanya. Praktek aja langsung ya Bapak Ibu ya, karena kalau ngomong doang nggak akan kelihatan seperti apa. Nah, ini kan akun Instagram Sari. Di sini kita cari @calon miliarder. Ini satu contoh atau satu cara buat tambahin followers secara instan. Cuma ini followersnya ngacak ya Bapak Ibu, kita nggak bisa targetin siapa aja gitu. Ini untuk mungkin untuk angka doang di IG Bapak Ibu masing-masing. Tapi kalau untuk profil aktif itu nggak bisa dijamin gitu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu ada lihat kan bagian following. Ini ada 66. Kita klik aja, kemudian kita follow semuanya. Kita follow. Pokoknya kayak gini contohnya. Nah, pokoknya 66 itu semuanya Bapak Ibu follow. Nanti otomatis akan bertambah sekitar 5 hingga 10 followers gitu secara instan kepada akun Instagram Ibu, Bapak Ibu semuanya. Cuma nih Sari ingetin lagi kepada Bapak Ibu, kalau mau terapi cara seperti ini, tambahin followers seperti ini, yang pertama itu nggak boleh sering-sering. Yang pertama nggak boleh sering-sering, dimana kalau misalkan ngelakuin ini pada saat jam sekarang gitu, 5 atau 6 jam lagi itu baru boleh seperti ini lagi ya. Jangan sampai nanti udah selesai ini, lakuin lagi nih 1 jam kemudian, jangan, nanti akan kena sama algoritmanya Instagram. 6 jam kemudian itu bisa dilakuin lagi, kan lumayan, sehari bisa dapat mungkin 10 angka followers gitu, nambah di akun Instagram Bapak Ibu masing-masing, buat membangun juga gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu ngelakuin seperti ini, jangan sampai ngelakuin cara yang tadi, spam like atau spam follow ke orang-orang. Jangan sampai. Cukup ngelakuin ini aja di hari itu. Nanti ngelakuin cara yang lain, follow orang secara acak itu lakuin di hari yang lain gitu. Jangan sampai dicampur ratakan. Karena nanti bisa kena blok sama Instagram kalau terlalu nafsuan, terlalu semangat gitu follow-follownya. Itu caranya, nanti Bapak Ibu bisa cobain di akun Instagram masing-masing. Nah, baik. Ini kita masuk ke pembahasan inti hari ini ya Bapak Ibu, yaitu mengenai konten. Mbak Sari, saya udah punya akun Instagram. Akun Instagram saya udah namanya Biospray dan saya udah mau khusus Biospray. Ini saya mau isi apa ya? Saya bingung ini. Saya mau isi apa di dalamnya, saya nggak paham. Apa saya mau foto selfie aja gitu? Jangan. Baik, ini ada beberapa panduan untuk Bapak Ibu semuanya mengenai konten yang menarik untuk pengembangan akun bisnis Biospray Bapak Ibu semuanya. Ini yang pertama yang pastinya harus rajin memposting, kemudian jangan lupa kontennya ada informasi
produknya, yang penting harus informatif dan kreatif gitu. Kemudian ini posting konten, contohnya ada foto, video, pokoknya yang berhubungan dengan produk kita, karena produk kita kan suplemen, yang penting ada hubungannya dengan suplemen dan bidang kesehatan gitu. Baik, di sini ada 7 jenis konten untuk ide posting di Instagram Bapak Ibu ya. Di sini pokoknya Bapak Ibu semua di sini udah paham ya untuk cara posting itu seperti apa. Sebelum Sari masuk di sini untuk 7 jenis ide konten ini, silakan Bapak Ibu yang mau tanya, kita bisa diskusi sekitar 5 menitan. Kita bisa diskusi, silakan ditanyain aja untuk Bapak Ibu yang mau nanya. Halo Mbak. Iya Pak. Mbak, mini. Bapak siapa nih? Bahtiar. Oh Pak Bahtiar ya, halo Pak. Iya Pak, silakan. Yang batas kita dibilang spam itu berapa like? Baik. Baik, untuk batas sebenarnya kalau untuk logaritma kan Instagram itu kita memang nggak tahu, cuma disarankan untuk Bapak Ibu semua like itu untuk satu akun Instagram orang itu jangan lebih dari 5, itu terlalu nge-spam. Jadi 3, 4, 5 aja gitu, itu spam like untuk satu akun Instagram orang. Kemudian untuk jumlah akunnya ada berapa Mbak Sari? Kalau bisa sih jangan lebih dari 15 atau 20-an, jangan lebih untuk satu sesi ya Bapak Ibu, untuk satu sesi. Tapi nanti 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian bisa diulangin lagi seperti itu gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sama untuk spam komen, untuk satu nih kayak postingan Ayu Ting Ting, nih. Atau ini orang ini aja lah. Postingan orang ini contohnya ada Princess Syahrini. Jangan sampai di satu komen, kan kita mau spam komen nih, kayak Sari contohin minggu lalu. Ini misalnya nih kita mau komen di sini. Misalkan kita mau, ini saya contohin. Oh ternyata untuk tampilan ini saya nggak bisa ngelakuin komen karena harus di aplikasi HP. Nah contohnya misalkan saya tambahin komen di sini, mohon silakan kunjungin IG kita untuk informasi produk suplemen yang bagus untuk daya tahan tubuh. Misalkan kita bikin kayak gitu. Untuk spam di satu postingan ini jangan sampai 10 atau 5 ya Bapak Ibu, cukup 1 gitu. Kemudian kita pindah lagi ke postingan orang yang lain yang menurut kita sesuai dengan target market produk biospray tersebut gitu. Baik, lanjut. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Ini ada hashtag dan spam. Udah tadi, kemudian DM, gimana? Mbak Sari. Ya Pak. Mau nanya, kita kalau follow orang itu kalau nggak kenal, ada positif negatifnya di mana Mbak? Baik. Kalau untuk follow orang, padahal kita nggak kenal, ini kita bahas untuk akun bisnis ya Pak. Dimana kalau untuk negatifnya itu malah nggak ada kalau untuk negatif di Instagram. Karena kan kita pengennya, tujuan kita yang pertama itu kita mau semua orang itu lihat profil Instagram kita gitu. Walaupun pesaing kita itu boleh untuk lihat Instagram kita. Jadi nggak ada negatifnya, malahan lebih banyak yang positifnya Bapak Ibu. Seperti itu. Karena ketika kita follow orang itu, kan kita berharapnya orang itu kita dapat perhatian orang itu dan lihat akun Instagram kita. Jadi ketika orang lihat dan dia tertarik dengan produk biospray, nanti dia ada kemungkinan atau ada peluang orang itu akan nanya ataupun mau beli produk kita, seperti itu Pak. Gimana? Ada kemungkinan hacker nggak Mbak?
Oh, kemungkinan haters. Baik. Untuk di Instagram ya Bapak, untuk kemungkinan haters sih itu kita nggak bisa dibilang nggak mungkin ada ya, pasti ada itu. Apalagi kalau pesaing-pesaing kita yang nggak suka mengenai bisnis kita ketika bagus, ataupun orang-orang lain yang maksudnya yang iri dengan bisnis kita, itu pasti ada Pak, pasti ada. Cuma ketika orang itu nge-hate bisnis kita, ya udah itu terserah orang itu aja gitu, nggak apa-apa. Malahan kita pengennya mungkin pasti ada haters di antara orang-orang yang suka produk kita, pasti ada. Misalkan nih ada haters ya Mbak Sari gitu, dia komen jahat-jahat di akun Instagram kita gitu. Kalau misalkan udah kelihatan orang seperti itu, kita gampang caranya, kita bisa blok aja orang tersebut, karena orang tersebut pasti ada di Instagram ini gitu, haters tersebut. Kita bisa blok, mungkin kemudian dia ada komen yang maksudnya komennya yang negatif, yang nggak sesuai dengan produk kita tinggal hapus aja, kita blok orangnya, kita nggak perlu orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika kita udah kelihatan orangnya yang seperti itu, kita gampang kita blok aja orangnya, gitu Pak. Sorry. Iya Pak, lanjut. Belajar lagi, saya mau nanya Iya, lagi. Pak, silakan. Untuk bio itu ada maksimal huruf ya? Atau punya saya aja? Soalnya aku lihat di Nutrik ID kok bio-nya bisa panjang gitu. Maksimal huruf yang Bapak maksud ini, Bapak di bagian mana Pak? Yang ngisi untuk bio. Untuk bio itu ada batasannya Pak. Memang ada batasannya. Jadi untuk bio memang ada batasannya untuk semuanya gitu. Jadi harus memang yang dipilih aja kata-katanya yang pas gitu. Ada batasannya Pak. Ini untuk bio yang Sari tampilin tadi, akun yang ini ya Pak. Ini juga dibatasin. Jadi memang nggak bisa terlalu panjang banget. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau tanya. Ini udah ada dua ini siapa nih? Ini contoh ya Bapak Ibu tadi, padahal Sari nggak lengkap sampai 66 tadi yang calon miliarder, langsung ada yang follow 3 gitu. Ini untuk angka doang buat akun Instagram kita. Nggak tahu ini karena banyak banget sih orang ngasih nama. Nah yang akun-akun yang kayak gini yang biasanya sama IG itu di blok atau mereka terlalu spam gitu, aneh-aneh sih bikin namanya. Silakan Bapak, lanjut. Bapak Ibu yang mau nanya. Baik, karena nggak ada yang nanya lagi, kita langsung masuk ke bagian konten ya Bapak Ibu. Nah, baik, ini akan dimulai lagi Bapak Ibu semuanya. Ini untuk 7 jenis konten untuk ide posting di Instagram. Sering mohon perhatian dari Bapak Ibu karena memang mungkin untuk pembahasan ini nggak bisa satu kali doang. Jadi nanti diulang-ulang aja videonya. Yang pertama itu ada jenisnya foto. Nah ini Sari contohin Sari ambil dari satu akun Instagram member kita Bu Antika. Ini foto ini contohnya, pokoknya yang penting itu relevan dengan produk kita, yaitu produk kita Biospray. Jadi harus relevan. Kalau misalkan kita posting produknya yang lain, ya balik lagi yang seperti tadi, orang kurang terlalu perhatian kepada toko kita tersebut. Kemudian ini ada Sari tambahin biasa tapi bermakna. Nah yang tadi ini kan kita baru memulai akun Instagram kita ini, dan banyak di antara Bapak Ibu di sini bahwasanya Mbak Sari saya kesulitan mau mikirin apa idenya. Jangan seperti itu, nggak usah terlalu kesulitan. Posting foto-foto yang seperti ini aja itu udah bisa jadi konten di akun Instagram Bapak Ibu semuanya. Bisa ada foto bersama pasien juga,
kemudian ada foto memakai produk. Ini bisa salah satu ide. Jadi Bapak Ibu pilih aja mau yang mana gitu, dikreasikan aja. Yang penting ini fotonya nggak blur ya Bapak Ibu, dan nggak pecah gitu. Yang penting fotonya bagus gitu. Ini contoh seperti foto Bu Antika, ini udah bagus. Tujuannya jadi ketika orang kunjungin akun kita, lihat nih, oh berarti beneran orang ini ada usahanya gitu, karena ada orang contoh orang pegang produknya atau beli produknya, seperti itulah istilahnya. Baik, tapi nggak menutup kemungkinannya Bapak Ibu ketika mungkin ada orang yang lihat, oh ini pasti palsu nih, orang ini dia ambil foto orang lain, pasti ada orang yang mikir yang kayak gitu. Cuma ketika kita membangun bisnis Bapak Ibu, kita nggak perlu pikirin hal-hal yang negatifnya, kita buang. Untuk semua hal yang kita lakukan pasti ada yang negatif-negatifnya. Cuma itu kita kesampingkan dulu, karena untuk yang negatif bisa kita handle di kemudian hari atau nantinya. Kita pikirin dulu gimana bisnis kita ini bisa berkembang dan kita ambil yang positif-positifnya gitu. Sama kayak haters tadi pasti akan ada, tapi kita bisa handle nanti di belakang-belakang untuk yang seperti itu. Yang penting yang pertama kita usahakan dulu. Dan karena untuk digital marketing ini itu nggak akan bisa instan. Dan member Bapak Ibu semua di sini yang udah menerapkan digital marketing udah dari dulunya pasti udah paham seperti apa membangun digital marketing ini. Pasti nggak mudah. Kayak contoh yang punya Facebook dulunya itu pasti masih awalnya dikit gitu, sama kayak Instagram juga gitu. Ini contoh ide konten untuk foto, jenis-jenis foto. Mungkin bisa Bapak Ibu taruh produknya di foto, atau mungkin dikreasikan lagi foto rame-rame dengan produk biospray gitu. Yang penting captionnya nanti mendukung dengan isi fotonya itu, dan jangan lupa tambahin lagi hashtag gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada ide kontennya video. Ini Sari ambil contoh dari Pak Bambang. Mohon izin ya Pak, Sari ambil videonya. Ini Sari puter. Monggo silakan. Ini mungkin nggak tahu ini kedengeran suaranya, nggak kedengeran suaranya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungin langsung IG Pak Bambang dan bisa saling follow juga biar bisa nambah followers masing-masing. Ini Pak Bambang udah bagus banget bikin review mengenai produk dari biospray ini gitu. Nah, contoh untuk konten video ada video testimoni. Kalau untuk testimoni saya yakin banget Bapak Ibu udah punya semuanya, dan itu udah banyak banget. Udah ada video testimoninya. Kemudian ada video bersama pasien, ini udah banyak banget, udah nggak bisa dibilang udah berapa jumlahnya. Dan yang penting kan Bapak Ibu udah punya berbagai jenis testimoni ya, nggak cuma testimoni yang diabetes itu, nggak cuma testimoni yang sering kita lihat, ada banyak banget. Nah itu yang harus kita share gitu. Dan tambahan lagi, mungkin Bapak Ibu bisa tambahin di sini, diedit aja videonya, tambahin nama IG-nya seperti IG-nya Pak Nyoto. Pak Nyoto, Sari udah lihat postingan videonya itu juga udah bagus banget. Pak Nyoto juga ada repost video Pak Bambang, kemudian ditambahin di gambar videonya nama mantul. Nah, ditambahin di videonya itu nama Instagram masing-masing, nama Instagramnya Pak Nyoto. Nah, itu kan salah satu cara juga ketika orang lihat video ini dan dia mau repost. Nanti saya akan bahas mengenai repost ya Bapak Ibu, repost postingan orang lain. Orang mau repost kelihatan, oh ini ternyata sumbernya dari IG ini nih, sumbernya dari IG yang itu tuh gitu. Kemudian ada video interview juga. Nah ini kita bisa siapin nanti bareng-bareng juga, semuanya bisa bikin video interview gitu untuk interview mengenai produk biospray. Sama kayak video review juga bisa. Ini contoh video review dari Pak Bambang. Kemudian, kemarin sempat heboh di grup kita ya Bapak Ibu, ada yang nanya, kok saya upload video panjang nggak bisa ya gitu. Karena
Untuk video di Instagram itu ada 2 jenis, di mana kita bisa posting di feed langsung itu 1 menit, dan ada posting untuk video durasinya besar dari 1 menit itu di IGTV. Pasti banyak nanya, apa tuh IGTV? Itu feed apa sih Mbak Sari gitu. Nah, nanti akan Sari liatin. Baik. Nah, ini contohnya. Kalau untuk posting di feed, sebentar, ini akan Sari kasih contoh. Bentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Video. Wah. Baik, kalau misalkan kalau dari desktop ini ada keterbatasan ya Bapak Ibu, Sari nggak bisa posting video pakai cara ini. Cuma ini kalau dari HP bisa Kak. Tapi kalau misalkan Sari sambungkan nih screen-nya lewat HP, ini akan lemot banget ya Bapak Ibu. Baik. Dan kalau misalkan ini kita kembali ke pembahasan yang tadi. Kita kembali pembahasan tadi, ada contoh 1 menit dan ada lebih dari 1 menit, di mana untuk video 1 menit ini bisa diposting langsung lewat feed. Jadi kemarin itu udah ada contohnya di grup juga ya Bapak Ibu. Di sini Sari nggak bisa contohin seperti apa cara uploadnya. Ini ada dari Pak Chandra, pertanyaan bentar ya Pak, ini Sari selesaiin dulu yang ini. Kemudian ada upload video lewat IGTV. Nah, contoh IGTV itu yang mana Mbak Sari? Ini Sari bisa liatin ke Bapak Ibu. Nanti abis ini kita akan kirim 1 video tutorial buat upload. Dan sebenarnya udah ada 1 video juga di grup sih. Bapak Ibu bisa upload itu di share kalau nggak salah dari Pak, Sari lupa dari Pak Swandi atau dari Bu Antika waktu itu. Atau dari Pak Agustinus. Ada yang posting cara-cara upload video ketika video itu lebih dari 1 menit gitu. Dan untuk IGTV, Bapak Ibu bisa lihat bagian sini. Ada tanda yang seperti ini. Ya Bapak Ibu, ada tanda yang seperti ini. Nah, ini kan Sari udah ada posting beberapa video di IGTV. Di mana video ini lebih dari 1 menit, dan video di IGTV ini maksimal itu 60 menit ya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 60 menit itu nggak bisa diupload gitu. Jadi jangan terlalu kepanjangan, karena kalau terlalu kepanjangan orang yang kunjungin IG kita juga pusing liatnya. Ini kayak mau nonton apa gitu, panjang banget gitu. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 10 atau 20 menit untuk video-video yang diposting di IGTV. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu bisa posting apapun testimoni yang ada di IGTV ini. Posting aja. Kemudian ada pelanggaran hak cipta. Nah, ini kalau untuk pelanggaran hak cipta ini bisa pertama karena musik. Jadi musik itu akan ngaruh gitu. Kalau ada yang terdeteksi oleh Instagram pelanggaran hak cipta, kemarin ada juga yang chat di grup, kok ini punya saya kehapus gitu. Nah, itu karena videonya tersebut kehapus sama Instagram karena melanggar hak cipta di bagian musiknya. Jadi gimana dong Mbak Sari caranya itu? Kita bisa dihilangin musiknya atau didiamin aja gitu. Cuma kalau diamin kadang nggak kedengeran suaranya, ya caranya itu dihilangin aja musiknya gitu. Cukup nggak usah pakai musik, nggak apa-apa untuk videonya itu. Atau Bapak Ibu bisa akses juga beberapa musik yang non copyright atau tidak melanggar hak cipta. Itu bisa di searching aja di Google, cari musik tidak melanggar hak cipta. Nanti akan muncul banyak banget itu musik-musik yang bisa kita gunain gitu untuk konten-konten kita. Itu contohnya. Ini dari Pak Chandra, bagaimana cara nulis undangan akun kita. Maksudnya ini Bapak-Bapak mau share akun Instagramnya apa gimana Pak?
Oh, yang kayak di grup. Kalau untuk share-nya itu bisa langsung akses dari akun Instagramnya, Pak. Ini Maksudnya Iya, kan Pak. kita mau undang orang untuk lihat akun kita. Gimana Iya. caranya? Iya, Pak. Undang orang. Kalau misalkan kita ini undang orangnya lewat medsos yang lain ya, Pak. Mungkin bisa lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat Line, Telegram, atau yang lewat pesan di Facebook seperti itu ya, Pak. Itu caranya itu di sini nggak tahu kalau dari laptop bisa apa enggak. Kalau nanti nggak bisa kelihatan, ini nggak bisa kelihatan kalau dari laptop. Kalau dari HP, Bapak bisa akses buka akun Instagramnya. Nanti akan Sari bikinin satu videonya gimana cara kita share bikin link seperti ini. Untuk dari HP ya, Pak. Dari HP itu Bapak tinggal buka akun Instagramnya, kemudian mana ya? Mana di bagian mana? Di bagian mana di HP ini? Yang share? Iya, di web nggak keluar. Baik. Ya di sini nggak bisa keluar. Nanti Pak kalau dari HP Sari tampilin, Sari kirimin lewat video ya Pak untuk share bikin link share untuk akun Instagram kita itu, di mana linknya itu bisa kita bagikan ke semua orang bisa lewat WhatsApp, lewat apapun. Jadi ketika orang klik link tersebut seperti yang ada di grup kita yang dibikin oleh member-member yang lain, itu kita langsung masuk ke profilnya atau ke postingannya gitu. Cuma kalau dari sini nggak bisa go to. Coba ini ada bagian share-nya. Mungkin bisa kalau untuk postingan ya Pak, bukan untuk profil kita. Kalau postingan seperti ini, kita bisa klik yang bagian ada titik 3. Nah, ini Sari bisa tampilin. Ini kok nggak bisa balik. Ini ada titik 3 di bagian postingnya. Ini kita mau share ke orang biar orang bisa lihat nih lihat nih postingan kita yang terbaru gitu. Karena kita banyak banget nih database dari WhatsApp, dari Line gitu. Caranya seperti ini. Klik di share, kemudian ada copy link. Nah, copy link ini tinggal kita paste ke bagian chat di WhatsApp. Kita bisa paste langsung ke bagian chat seperti itu Pak. Atau di sini ada pilihan, ini nggak tahu berbeda apa gimana. Ini juga ada pilihan, ada ke Facebook. Nah, sama ternyata kalau untuk HP mungkin kelihatan gambarnya di sini seperti ini. Nah, ini Bapak bisa klik aja kalau share ke Facebook, nanti akan otomatis dipindahin ke Facebooknya. Kemudian ada Messenger juga, itu pesan di Facebook. Tadi yang WhatsApp, ada Twitter, ada email. Kalau dari HP itu lebih gampang banget, Pak, gitu. Ya, kalau untuk disinkron, kita juga bisa disinkron. Ini pas awal banget kemarin ya, Pak. Mungkin untuk Bapak Ibu semua, ini udah punya banyak, ini Mbak Sari punya banyak kontak di HP saya. Ini bisa disinkron nggak? Itu bisa untuk disinkronnya. Kalau di sini, kalau dari desktop nggak muncul ya Bapak Ibu. Cuma kalau dari HP itu kita bisa, ini Sari bilangin aja dulu, kita bisa akses profil, kemudian kita bisa akses ke bagian, nanti aja sekalian, ya daripada panjang ini nggak bisa kelihatan di sini, nanti itu PR udah kita catat, nanti kita share videonya, biar kita bisa bikinin ke Bapak Ibu semuanya videonya gitu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada dari Pak Heri di chat. Ini Sari lihat dulu. Jadi satu postingan bisa nulis banyak hashtag ya Mbak? Iya Pak, betul banget. Untuk
hashtag itu bisa kita bikin banyak untuk satu postingan. Jadi kita bisa leluasa banget tambahin hashtagnya, Bapak Ibu. Nah, bisa banyak, cuma kalau nggak salah itu ada pembatasan juga, tapi itu udah banyak banget, udah capek nih kita ngetik-ngetik hashtagnya, itu baru ada pembatasannya gitu. Jadi jumlahnya bisa banyak banget. Gitu. Maksimal 30 hashtag. 30 hashtag ya, Pak? Ya, saya sudah coba maksimal 30. Baik. Kalau lebih di-share itu nggak terposting. Maksimal 30. Baik, luar biasa banget. Ini Pak Bambang udah ngecek, ini kelihatan banget aktif di Instagram ya, Pak. Mantap, mantap. Terima kasih, Pak. Untuk hashtag itu dari info Pak Bambang 30. Dan 30 itu kita udah capek banget bikinnya, Bapak. Udah banyak banget hashtag yang bisa kita bikin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Sari akan lanjut ke nomor 3. Kita udah bahas foto, kita udah bahas video, kemudian selanjutnya, nah, kita bahas untuk ada namanya itu infografis istilahnya. Untuk konten yang bisa kita posting di akun Instagramnya. Apa sih itu infografis? Di mana ini adalah jenis konten yang bersifat informatif. Jadi ada gambar, ada kata-katanya juga. Dan sebenarnya ini udah banyak diterapin oleh Bapak Ibu semua ya di akun Instagramnya masing-masing. Nah, ini udah duluan diterapin. Contohnya seperti ini. Ada satu foto, terus ada kata-katanya. Kenapa ini menarik untuk kita lakukan? Karena saat ini contohnya Sari sebagai peminat Instagram, lihat-lihat akun bisnis orang lain, ketika lihat ada foto, ada tulisannya, oh jadi nggak terlalu repot lihat captionnya, jadi lihat aja di postingannya. Oh ini produknya ini, manfaatnya ini, jenisnya ini gitu, dan bagusnya buat ini gitu. Itu adalah salah satu ide konten dan di mana udah banyak banget Bapak Ibu yang terapin cara ini gitu. Dan ketika kita terapin ini, kita membantu istilahnya meringkas gitu isi caption kita juga, atau meringkas yang mau kita sampaikan, dan sangat informatif sekali. Dan selain informatif, ini juga menarik untuk kita lihat gitu. Kemudian ada, nah ini agak panjang pembahasannya, di bagian ada Instagram Story atau disebut juga IG Story, atau ada dengar juga Snapgram. Itu ini orangnya, ini ya Bapak Ibu, ini dia Instagram Story, dan ada namanya highlight. Nah, itu ada dua istilah di Instagram yang sangat populer, dan ini bisa kita gunakan untuk membangun bisnis di akun Instagram kita, Bapak Ibu. Di mana Instagram Story ini Sari liatin, Mbak Sari, di mana sih tampilannya? Di bagian sini. Ini Sari nggak tampilin. Kita bisa lihat Instastory orang lain. Nah, ini kita klik. Nah, ini adalah Instastory dari akun Instagram Kemenkesri. Jadi di mana sih kliknya, Mbak Sari? Di bagian di sini. Nah, di bagian gambar profilnya itu, Bapak Ibu, diklik aja. Di bagian situ diklik aja, itu nanti kelihatan Instagram story orang tersebut. Atau ini Bapak Ibu ada lihat di bagian depannya profil Sari, ya, ini ada beberapa akun Instagram orang lain, juga ada postingan-postingannya, dan disinilah Instastory tersebut ada. Bapak Ibu tinggal klik aja, nanti akan muncul IG Story orang tersebut gitu. Contohnya seperti ini. Nah, itu berarti kita lihat apa Instastory orang tersebut. Nah, Mbak Sari, gimana sih cara tambahinnya? Saya bingung nih. Kalau untuk di bagian laptop ini kurang lengkap ya Bapak Ibu. Cuma ini Sari liatin cara mau tambahin Instastory tersebut gampang banget. Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini ada kelihatan tanda tambah. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung masuk ke bagian galeri masing-masing. Nah, tinggal dipilih nih foto mana yang mau dimasukin ke Instastory. Atau bisa juga dengan di gambar kamera ini, Bapak Ibu bisa tinggal klik, nanti bisa langsung
otomatis live gitu. Bapak Ibu bisa langsung foto atau Bapak Ibu bisa langsung rekam video di bagian tersebut. Bisa langsung dicobain aja di akun Instagramnya, itu nggak terlalu sulit dan bisa langsung kelihatan gitu. Kemudian durasinya itu hanya 15 detik. Betul, untuk satu Instastory itu durasinya 15 detik, nggak terlalu panjang-panjang. Cuma kalau misalkan ada upload video-videonya panjang, mungkin bisa dibikin untuk beberapa story gitu. Nanti lanjut ke story selanjutnya gitu, karena videonya ada 1 menit gitu. Yang penting satu story-nya itu ada 15 detik. Lalu cara berikutnya, selalu update IG story setiap hari. Pasti Bapak Ibu, kalau misalkan kita ini pebisnis, kita punya toko, pasti kita harus selalu buka tiap hari dong, gitu. Harus ya, kalau bisa. Masa kita harus absen gitu. Kita punya toko nih, toko beras misalnya, terus kita tutup gitu. Dalam seminggu cuma buka 2 kali, misalnya toko sari di Tanah Abang, bukanya cuma 2 kali dalam seminggu. Kan profitnya kurang maksimal ya Bapak Ibu. Nah, kenapa bagus banget digital marketing? Yang contoh itu, misalkan ini Sari punya toko di Tanah Abang. Kalau misalkan ada wabah seperti ini, kita tutup toko dong, profit nggak bisa. Nggak ada pelanggan yang datang ke toko kita. Dan bagusnya Instagram, kita punya toko, bentuknya digital, kita nggak akan bisa tutup sampai kapanpun dan buka 24 jam. Nah, itu bagusnya kita melakukan digital marketing. Dan untuk istilahnya itu nggak repot-repot, itu sama aja ibaratnya dengan toko kita secara offline. Cuma ini bentukannya itu ada sebagai digital gitu Bapak Ibu. Dan harus diupdate setiap harinya. Kenapa update setiap hari? Karena yang balik tadi, orang akan lihat, oh ini orangnya aktif, berarti tokonya buka gitu, bukan toko palsu, toko abal-abal, seperti itu. Lalu ada IG story bisa berupa video, foto, ataupun kata-kata. Bapak Ibu bisa buka aja IG story-nya, nanti sambil iseng-iseng lihat aja di sana apa aja yang bisa diposting gitu. Kalau untuk kata-kata ini Bapak Ibu bisa ditulis mungkinnya, oh hari ini kita ada promo, atau hari ini kita akan adain sesi live di Instagram, bisa dibikin itu semua. Kemudian, nah ini manfaatkan sebanyak-banyaknya apapun yang ada di Instastory ini. Ini nggak bisa, agak beda tampilannya. Ini beda tampilannya dari ini. Cuma ini ada tampilan ini nih. Nah, ini nih. Kurang lengkap ya Bapak Ibu kalau dari HP. Untuk yang tadi Sari bilang, ini kan Sari ulang lagi. Ini kan Sari mau posting satu foto gitu. Terus Sari mau manfaatin semua yang ada di IG story ini. Sari memanfaatin. Ini ada tulisan-tulisan juga. Di sini Bapak Ibu bisa random aja, dicoret-coret, mau ditulis apa terserah. Terus ada ini bagian-bagian mungkin ditambahin biar lebih menarik Instastory-nya. Cuma ada juga ya Bapak Ibu, ini ada contoh fasilitasnya itu ada bagian tanya jawab, tapi nggak bisa ditampilin untuk di desktop ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat aja, tinggal tanya-tanya aja nanti di grup, oh ini gimana cara gunainnya, karena kalau kita bahas satu-satu ini pasti akan lama banget, karena fasilitas di Instastory itu banyak banget yang dikasih oleh Instagram yang bisa mendukung untuk kemajuan bisnis Instagram kita. Kemudian perlu catatan lagi buat Bapak Ibu semuanya, IG Story itu hanya bertahan 24 jam. Jadi misalkan posting jam 8 sekarang, jam 8 pagi, besok jam 8 pagi besoknya udah hilang gitu, karena dia bertahannya itu hanya 24 jam ya Bapak Ibu. Dan di mana untuk IG Story itu kan bertahannya 24 jam, ya sayang dong kita nggak gunain lagi gitu. Dan itu bisa kita simpan yang namanya highlight ini, nanti Sari jelasin. Kemudian ada mengunggah ulang video atau foto yang sudah ada. Misalnya nih Bapak Ibu udah posting ya di Instagramnya, misalnya udah posting di bagian feed. Nah, yang feed itu apa Mbak Sari? Ini istilahnya feed gitu, tapi nggak usah ribet-ribet, bilang aja profil itu juga bisa.
di feed Bapak Ibu, misalkan Sari kan udah posting ini fotonya, daripada Sari kekurangan konten, Sari bisa repost aja di Instastory Sari gitu, masukin lagi di bagian foto gitu Bapak Ibu. Kemudian yang tadi kita masuk ke highlight. Highlight ini merupakan penambahan kepada profil pengguna, di mana ini bisa untuk yang bagian menyimpan ataupun merangkum apapun yang kita masukin di Instastory tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita simpan, jadi orang-orang yang dulunya nggak lihat Instastory kita, tapi pas kunjungin IG kita, mereka udah bisa lihat lagi, ataupun kita bisa tambahin sendiri, itu juga bisa. Oh, di bagian mana itu Mbak? Di bagian sini Bapak Ibu. Nih, pasti ada lihat dong di IG masing-masing ada bulat-bulat di sini. Nah, itu adalah highlight. Bapak Ibu bisa tambahin. Ini Sari ada masukin highlight-nya dari Instastory gitu. Nanti kita akan tambahin video tutorial cara tambahinnya ke dalam highlight gitu. Gimana sih cara save Instastory kita ke dalam highlight gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk highlight ini apa aja sih yang bisa kita masukin? Sebenarnya banyak banget sih idenya. Nanti Bapak Ibu juga akan kepikiran kalau udah lama main-main Instagramnya. Cuma ini Sari kasih beberapa contoh. Ada ini contohnya bukti transfer. Nah, Sari kan sering lihat ya Bapak Ibu postingnya di WhatsApp kan, di story WhatsApp, ada Pak Habas juga gitu, macam-macam, ada Bu Yatmi juga, banyak banget nih, ada Bu Noventi yang bikin-bikin di WhatsApp-nya untuk bukti-bukti transfer, ada member yang transfer, kita liatin dong, jadi orang lihat, oh ini beneran ada orang yang beli gitu, oh beneran ini angkanya gede banget dan beneran orang itu menjual. Nah, yang itu Bapak Ibu udah pasti banyak banget nyimpen kan foto-fotonya, tinggal dimasukin ke bagian highlight. Sebenarnya nih kalau untuk Instagram kita khusus Biospray, Sari nggak terlalu takut ya Bapak Ibu, karena kita ini bukanlah bisnis baru, dimana kita ini bisnis yang udah lama dan konten-konten yang Sari bilang barusan itu Bapak Ibu udah punya semua. Jadi kita bukannya membangun bisnis dari nol, cuma kita membangun Instagramnya doang dan kita udah punya semua senjatanya ya Bapak Ibu, tinggal kita gunain aja. Makanya sayang banget kenapa Bapak Ibu nggak manfaatin, padahal tinggal klik-klik doang di Instagram itu udah kesimpan selamanya di sana gitu. Apalagi di highlight. Kalau di story tadi kan memang 24 jam, tapi kalau di highlight itu selamanya akan kesimpan. Jadi orang bisa akses. Masukin aja semuanya Bapak Ibu, ada bukti transfer, ada bukti pembelian, ada testimoni juga gitu. Malahan banyak banget testimoni kita di lapangan itu yang akses cuma orang yang ikut BOP kita doang. Kan sayang banget. Ini kita bisa orang seluruh dunia bisa tahu gitu. Bisa tahu bahwasannya kita punya testimoni yang sangat luar biasa. Bisa tahu bahwasannya closing kita itu walaupun jualnya produk kita 14 juta lebih, orang bisa beli gitu. Dan walaupun produk kita itu lebih mahal dari produk yang lain, orang tetap beli. Kenapa? Karena produk kita itu bagus. Jadi kita ini Sari tekankan lagi, kita nggak memulai bisnis dari nol. Kita hanya memulai Instagram ini doang. Cuma untuk kontennya semuanya Bapak Ibu udah bisa ada, udah akses semuanya. Tinggal diterapin aja. Dan satu lagi, kalau misalkan Bapak Ibu, Mbak Sari saya bingung pakai Instagramnya kayak gimana, saya udah lupa-lupa ini segala macam. Tinggal minggu lalu itu disaranin sama Pak Abbas juga, Pak Suandi juga disaranin tinggal ini tanya ke anak-anak, tanya ke saudara, pokoknya orang-orang yang lebih muda. Ditanya aja kalau ada tugas-tugas yang sulit, tinggal ditanya aja, jangan malu-malu Bapak Ibu. Karena memang untuk Instagram ini kan rata-rata anak-anak muda. Cuma sekarang ini orang-orang 40 tahun ke atas, apalagi itu orang-orang yang menengah atas, pokoknya semua kalangan itu udah ada di Instagram. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan target pasar kita itu rata-rata 30 tahun ke atas, juga ada anak-anak 20 tahun juga, itu juga sudah ada semuanya target market kita itu di Instagram seperti itu.
Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada ditanyain, silakan ditanya aja. Ini contoh review Mbak Sari. dari yang bisa dimasukin ke Instastory. Ini suaranya nggak kedengaran ya sama Bapak Ibu, ini contoh doang. Ya Mbak Sari, Iya Pak, silakan Pak. ya jadi mungkin bisa dibahas tentang sorotan itu loh, ada menu sorotan. Hah? Ya, Ya, kamu bisa highlight tadi ya, nyimpan Pak. video juga. Baik. Setelah ini pasti akan dikirim juga video cara gunain highlight, juga cara untuk masukinnya videonya seperti apa. Di sini kalau untuk di tampilan desktop kan ini Sari paksain untuk bentuknya tampilan ponsel ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa fiturnya itu nggak muncul, jadi Sari nggak bisa nge-save juga. Cuma gambarannya seperti tadi, ini contohnya untuk highlight atau sorotan, ya betul. Saya hampir lupa, sorotan itu nama istilah bahasa Indonesianya. Bisa ditampilin, gitu. Dan untuk pembahasannya seperti tadi, dan untuk cara teknisnya ya Pak, yang Bapak bahas ini cara teknisnya seperti apa, tambahinnya. Akan kita kasih videonya setelah ini seperti apa ya Pak untuk teknisnya. Cuma untuk penjelasan segalanya yang seperti Sari jelasin tadi, di mana sorotan itu sangat bermanfaat buat kita, dan untuk sorotan nggak cuma satu, itu bisa beberapa sorotan. Ya begitu ya Pak ya. Untuk sorotan ini Sari cuma tambahin satu, cuma bisa beberapa, dan untuk kontennya yang tadi Sari bilang gitu. Dan untuk teknis nanti videonya akan kita kirimin di grup untuk teknisnya. Bapak Ibu tinggal lihat aja, ikutin cara-cara tambahin highlightnya. Kemudian apakah ada pengaruhnya pemakaian huruf besar dan kecil pada penulisan hashtag? Baik, sebenarnya kalau untuk penulisan besar kecil itu nggak ada pengaruh, karena contohnya kayak gini. Sari contohin langsung, di sini bisa kelihatan. Misalnya Sari bikin hashtag mana nih pagarnya? Biospray. Muncul yang ini ya Bapak Ibu, terus Kak Sari mau hurufnya besar, Biospray. Itu akan muncul itu juga, atau S-nya yang gede. Itu akan sama, muncul seperti itu juga, atau semuanya gede. Nah, itu akan kayak seperti itu juga. Jadi kalau misalkan untuk pengaruh besar kecilnya itu nggak ada pengaruhnya ya, Pak, untuk pemakaian huruf gitu. Karena baik. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya ada yang mau ditanyain juga Bapak Ibu, Sari sambil cek juga yang muncul di bagian chat. Kemudian ada oh ya, ini lanjutan dari pertanyaan dari Pak Chandra tadi, kan bagus banget. Bahwasanya gimana sih cara kita bisa ngundang orang biar kunjungin akun kita ya, caranya. Ini caranya bisa diakses ke bagian sini. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini menu desktopnya bisa muncul. Ini ke bagian, ini untuk undang, settingnya agak beda nih sini. Oke, nah pertanyaan yang bagus banget dari Pak Chandra tadi. Ini Bapak Ibu bisa ikutin juga caranya gimana sih kita bisa share nih profil IG kita ini ke orang lain, ke lewat WhatsApp, Facebook segala macam, kita bisa share ya, orang bisa akses. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tadi Sari akseskan ke bagian profil, di sini langsung klik ke bagian pengaturan atau setting. Nah, di sini ada name tag ya, Bapak Ibu tinggal klik. Nah, di sini muncul kan akun Instagram Sari namanya Biospray Sehat ya. Ini akan kelihatan seperti ini sesuai dengan nama akun Instagram Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa lakukan download name tag.
Bisa download nanti ke save di sini gitu. Tampilannya. Nah, seperti ini. Ini bisa di-share aja gambar ini lewat Facebook, WhatsApp, medsos-medsos Bapak Ibu yang gunain semuanya. Ini pokoknya bagus banget, bisa Bapak Ibu terapin. Dan jangan lupa semua tips-tips ini terapin aja, jangan pikirin dulu nanti apa manfaat kedepannya, jangan pikirin itu dulu, karena yang kita kasih tips ini ada positifnya. Kemudian lanjut, silakan Bapak Ibu yang mau nanya ditanya aja, karena di sini kita bisa diskusi rame-rame, makanya bagus banget kita bikin training seperti ini. Nggak cuma Sari yang ngomong, nanti akan ada masukan dari member-member yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya, sampai tadi kita ke bagian Instastory. Ke bagian Instastory dan highlight atau sorotan. Sampai di sini, silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Jadi tadi kita udah bahas ada konten foto, video, infografis, dan ada Instagram Story dan highlight. Saya tekankan lagi, Bapak Ibu harus terapin ini semua. Pokoknya gunain aja semuanya, karena kita udah punya bahannya, tinggal di posting aja di Instagram Bapak Ibu masing-masing gitu. Baik, lanjut. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Kalau nggak ada nanya, Sari lanjut ke step selanjutnya ya. Mohon izin, Kak Sari mau tanya. Iya Pak, silakan. Di Instagram itu bagaimana caranya kita bikin posting satu teks kata-kata gitu, tapi bisa jadi link. Karena saya coba beberapa kali, kalau saya tulis link, misalnya undangan seminar online, silakan klik tautan berikut. Nah, itu ternyata link saya itu jadinya teks, bukan link, jadi nggak bisa diklik gitu. Mungkin ada caranya, Kak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Nah, memang untuk Instagram, link itu memang tidak bisa dimasukin ke caption, Pak. Contoh kayak gini kan ya Pak, kita mau masukin tambahin di sini kan, itu nggak bisa ditambahin link. Makanya Bapak Ibu kalau yang aktif di IG mungkin sering lihat, misalkan Bapak Ibu posting satu undangan untuk ikutin seminar, silakan ikutin seminar kita pada hari ini, jam ini gitu, di aplikasi ini gitu, silakan klik link berikut. Nah, saran Sari untuk itu Bapak bisa tambahin seperti ini. Bapak tambahin captionnya itu untuk yang mau ikut seminar kita atau mau kunjungin linknya, silakan klik di bio. Nah, pasti kalau Bapak Ibu yang sering lihat akun Instagram orang-orang sering ngomongnya kayak gitu. Silakan klik link di bio. Link di mana sih itu gitu. Kita bisa tambahin link tersebut hanya di bagian sini, Pak. Di bagian ini kan, ini ada link www.bionutrik.com. Betul. Nah, kita klik edit profil. Gak apa-apa, linknya selalu ganti-ganti setiap Bapak mau posting yang terbaru. Itu gak apa-apa. Bapak masukin linknya bagian sini. Gitu. Jadi memang untuk di caption Instagram itu nggak bisa tambahin link. Jadi kalau mau tetap ada linknya, untuk yang mau ikut silakan klik link di bio. Jadi orang ketika kita tambahin di sini link terbarunya, orang kunjungin kita bisa klik link tersebut gitu. Jadi kita selalu bisa edit profil ini sesuai keperluan kita, Pak. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Mantap. Terima kasih, Bu Sari. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi. Kalau nggak ada pertanyaan, Sari lanjut ke yang berikutnya. Mungkin nanti menyusul ya, masih ada bingung-bingung gitu. Nanti menyusul pertanyaannya. Kemudian tadi kan ada bagian IG Story sama highlight. Ini yang kelima, jenis konten yang bisa kita gunakan itu ada istilahnya kontes. Kalau kontes sih pasti udah dengernya aja udah berbaur-baur hadiah ya Bapak Ibu. Ini Sari saranin sih setelah kita udah bisa kembangin IG kita. Dan ini manfaat kita bisa terapin kontes ini
Bapak Ibu udah bisa tebak semuanya, di mana kita bisa menarik orang-orang untuk follow Instagram kita ataupun melakukan like di postingan kita. Terus pasti ada pertanyaan, Mbak Sari kok gitu sih? Kenapa sih kita mau punya followers banyak sih? Kenapa sih kita harus punya like banyak sih? Kan kalau saya punya akun IG aja, orang udah lihat kan udah bagus, Mbak. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Dan memang bagus kita udah punya akun IG dan selalu aktif setiap harinya. Cuma jumlah followers ataupun jumlah like itu seperti nilai, istilahnya nilai di akun kita. Nilai, seperti nilai. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kita punya rapor gitu. Kalau misalkan orang lihat, oh nilainya A semua gitu. Padahal kita kan nggak tahu orang tersebut ujiannya caranya seperti apa, bentuk dia nyontek apa enggak seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi orang nilai dari luarnya dulu. Oh ini orang nilainya A gitu, berarti orang ini bagus gitu contohnya. Itulah penilaian kalau bentukan kita berbisnis di Instagram. Jadi kalau toko offline kan lihat, oh ini ramai nih tokonya gitu. Jadi orang banyak, oh berarti ini tokonya terpercaya. Sama seperti Instagram ketika orang lihat followers, bukan following ya Bapak Ibu, tapi followersnya banyak. Jadi orang lihat pertama kali buka story, orang akan lihat dulu followersnya berapa ini. Oh followersnya udah nyampe ribuan, oh berarti ini terpercaya karena orang yang follow banyak gitu. Tapi nggak sampai di situ, orang akan lihat juga yang like gitu. Oh orang yang like nyampe ratusan gitu. Oh kalau nyampe ratusan berarti orang banyak kunjungin IG mereka, orang banyak lihat IG mereka, jadi orang percaya dengan akun IG mereka. Jadi PR kita yang pertama itu cari perhatian mereka. Udah cari perhatian, yang kedua kita cari kepercayaan. Wah, banyak udah kayak pacaran ya Bapak Ibu ya, step by stepnya memang seperti itulah kalau untuk toko-toko di Instagram ini gitu. Kemudian kita lanjut, ada kontesnya tadi itu kenapa Sari kasih saran kenapa kita perlu tingkatin followers dan tambahin like di akun Instagram tadi, di mana yang pertama kita cari perhatian, yang kedua kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan kalau orang udah percaya ya berarti prospekan, closingan itu tinggal kita tunggu ya Bapak Ibu. Gak mungkin dong kalau misalkan ada 1000 like, masa satu orang gak ada nanya ke kita, itu gak mungkin gitu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian untuk kontes ini di mana ada namanya like to win. Contoh like to win itu contohnya seperti ini. Atau istilah anak-anak mudanya giveaway ya Bapak Ibu, tapi kita pakai bahasa yang bisa aja kita gunain. Contohnya kita ngasih like terus kita bisa dapetin sesuatu. Mungkin Bapak Ibu nantinya ya ke depannya, bukan sekarang, karena sekarang fokus dulu yang namanya cari perhatian. Di mana kita mau ningkatin followers kita dengan cara itu. Bapak Ibu bisa posting, ini ada beberapa contoh saya dikasih. Ini orang-orangnya bikin posting kayak gini, giveaway dress gitu. Follow akun ini, kemudian spam like di minimal 5 fotonya. Kemudian komen mention teman kita di IG. Ada lagi nih istilah mention ini apa Mbak Sari? Mention ini kita tag atau kalau nggak tahu tag kita tambahin di komen kita itu nama akun Instagram teman kita gitu. Misalkan kita komen saya berharap menang. Kemudian dia kan minta mention temannya 5. Kita tambahin nama teman mungkin dia sepeda sehat, Nurlatifa, Agustinus kayak gitu. Itu kita mention teman kita. Ini bentuk-bentukannya doang. Cuma nanti Bapak Ibu bisa kembangin sendiri ide giveaway atau kontesnya itu seperti apa. Ini adalah salah satu cara sih orang buat ngembangin akun Instagramnya. Ada lagi ini ada kontes hashtag. Kalau kontes hashtag ini ya sama seperti itu juga bentukannya. Mungkin orang itu diminta
bagi kamu yang posting hashtag ini biospray sehat mantap gitu, nanti kita akan undi secara acak satu pemenang dapat hadiah ini gitu. Jadi mereka posting sebuah foto, mungkin kita kasih syaratnya fotonya foto biospray gitu. Kita kasih syarat mereka seperti itu, di captionnya mereka tambahin hashtag yang kita tentuin. Nah, nanti kita bisa ngacak, kita pilih satu orang yang menang. Jadi kan kalau orang udah ada hadiahnya, Sari pun tertarik pasti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nih ada ngadain hadiahnya uang ataupun produk biospray, wah cepet-cepetan karena kan nggak ada ruginya Sari ngelakuin kontes seperti ini gitu untuk Sari sebagai pengguna Instagram. Lalu ada contohnya ini Bapak Ibu, ada pistor tadi. Nah, tadi kan di awal Sari ada bikin bahwasanya satu usaha toko HP yang luar biasa banget gedenya sekarang dan omsetnya itu nggak tahu berapa lagi, itu namanya Pistor, dan salah satu cara mereka ngembangin Instagram mereka hingga sampai sekarang ini yaitu adanya giveaway, karena mereka sering banget ngasih hadiah seperti ini, di mana orang wajib follow dia. Kalau wajib follow kan orang ikutin pasti followers kita bertambah, di mana wajib komen, tag atau mention teman mereka, pasti temennya lihat itu postingannya, nanti di like juga, di follow juga, kayak gitu. Ini adalah salah satu caranya. Dan ada juga cara ini yang tadi spam like itu. Contohnya orang ini wajib follow, wajib spam like juga, wajib komen juga. Lengkap banget. Nanti kita akan ngacak satu hadiahnya gitu. Sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet ya Bapak Ibu. Sebenarnya gampang banget. Ini cuma istilah-istilah doang gitu. Cuma ini Sari sarankan Bapak Ibu fokus dulu ke bagian konten yang lain-lain, baru nanti berikutnya baru masuk ke kontes Instagram ini gitu. Nggak tahu kalau Bapak Ibu nanti fokusnya mau beli followers dengan cara yang minggu lalu Sari bilangin itu terserah dari Bapak Ibu semua. Itu strategi dari Bapak Ibu masing-masing gimana cara kembangin akun Instagramnya gitu. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya untuk bagian kontes ini. Silakan ditanya aja Bapak Ibu. Hah? Belum. Oh. Pak Nyoto ada nanya, like dan followers bikin ketagihan nggak? Ini agak kurang paham Sari nih Pak Nyoto, like dan followers bikin ketagihan nggak? Bisa bikin ketagihan sih Pak, kalau Bapak sangat semangat sekali. Cuma Pak, saya disarankan yang tadi jangan sampai ketagihan, karena kita harus punya strategi untuk kembangin bisnis Instagram kita ini Pak, agar tidak kena blok dari Instagram. Balik lagi dari yang ke awal yang Sari jelasin ya Pak Nyoto. Ini Pak Nyoto semangat banget nih buat like postingan yang lain-lain ya Pak. Tapi bagus banget Pak Nyoto aktif banget di Instagramnya sekarang. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang mau nanya sampai pembahasan yang ini, karena kita tinggal dikit lagi nih, udah mau selesai bagian konten. Dan untuk PR video tadi, tenang aja nanti kita akan share ya Bapak Ibu untuk tips-tipsnya. Baik, kalau misalkan tidak ada yang nanya, ini Sari akan lanjut biar cepat ke bagian kontes yang selanjutnya. Ke bagian kontes, maaf. Jadi typo ya Pak. Ke bagian konten yang selanjutnya. Nah, kemudian ada juga selain kita bikin kontes, untuk konten feed Instagram kita ada konten influencer. Jadi ini udah kayak endorse ya Bapak Ibu. Udah kita membayar orang lain untuk memposting punya kita. Jadi orang lain itu adalah orang yang sudah berpengaruh seperti selebgram. Berpengaruh itu kalau di Instagram lihatnya di mana Mbak Sari? Ya balik lagi di tadi, followersnya banyak, like-nya juga banyak gitu. Balik ke situ. Ada selebgram, ada artis juga. Dimana ketika kita melakukan konten influencer ini,
Ini bagusnya kita ibaratnya mencuri followers orang tersebut. Kok mencuri sih Mbak Sari? Iya dong, karena kita nanti akan diposting di feed mereka. Jadi followersnya jadi lihat dong gitu. Jadi lihat kalau misalkan mereka bertanya, oh ini dia ternyata gitu. Hanya akan di IGG orang-orang yang melakukan endorse tersebut. Ini udah masuk ke bagian endorse-nya ya Bapak Ibu, dimana kalau endorse itu ada budget-budgetnya, ada biayanya segala macamnya, dan ini harus ada perhitungannya. Cuma biasanya memang ini kan udah masuk ke biaya marketing ya Bapak Ibu. Kalau marketing secara offline Bapak Ibu keluarin biaya apa? Pasti ada, pertama biaya bensin, yang kedua biaya makan, ketiga waktu untuk pergi ke sana gitu. Banyak banget kan ada biaya pulsa gitu. Cuma kalau untuk digital marketing berbedanya, untuk biaya-biaya yang lainnya itu ada yang dikeluarin. Cuma untuk biaya marketingnya ini udah masuk ke mungkin paket kuota, kemudian ada kalau mau endorse kayak tadi biaya marketingnya dimasukin ke situ, kemudian biaya marketingnya lagi dimasukin untuk hadiah giveaway. Itu contoh-contoh pembagian untuk biaya marketingnya. Jadi nggak jauh beda ya Bapak Ibu. Kalau kita namanya pebisnis pasti marketing ada biayanya, dan biayanya itu harus dialokasikan untuk hal-hal yang pas gitu. Nggak mungkin kita lakuin digital marketing tapi kita keluarinnya biaya bensin, jadi kan nggak masuk gitu. Begitu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau nanya untuk bagian konten influencer, karena kalau untuk endorse, untuk biaya-biayanya nanti ada pembahasan sendiri Sari bahas, karena akan panjang kalau untuk endorse-nya. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya sampai di sini. Boleh tanya Mbak Sari? Iya silakan Pak. Iya, kalau kita dengan endorse itu kan pasti keluar biaya ya. Betul. Nah, lebih efektif mana jangkauannya antara kita mengeluarkan biaya untuk endorse dibandingkan dengan pada saat kita akun Instagram kita gunakan yang bisnis, itu kan bisa promosi setiap postingan kita. Cuman untuk promosi itu kan kalau menurut saya sama saja berbayar ya. Dalam arti tiap hari itu kita bisa ngatur budget, katakanlah per hari 50.000 selama sekian hari. Itu akan dipostingkan ke sekian ribu orang dengan target seperti apa kriteria yang kita susun sendiri. Nah, lebih efektif mana Mbak Sari? Baik. Kalau Bapak tanya untuk efektifnya, sebenarnya kalau untuk kita melakukan marketing dan mengeluarkan biaya, pasti Bapak Ibu di sini yang semua yang paling ahli daripada Sari dong, udah tahu sendiri biayanya seperti apa. Pasti ada perhitungan untung dan ruginya gitu. Nggak mungkin semua yang kita lakukan marketingnya itu harus untung semua gitu, nggak mungkin. Cuma kalau untuk dibilang keefektifnya yang mana, saya harus tengkakan dulu dari awal. Yang pertama, sebelum Bapak Ibu mengeluarkan biaya untuk marketing ini, Bapak Ibu harus lihat konten di IG dulu, harus mendukung. Kalau misalkan konten yang diupload itu baru 1-2 doang, itu pasti kalau ditanya efektif atau tidak, itu akan kurang efektifnya. Cuma kalau misalkan minimal postingan Bapak Ibu udah ada 20 dan itu udah lengkap informasinya, nanti mungkin tingkat persentase efektifnya itu lebih meningkat. Cuma kalau untuk marketingnya Bapak Ibu, pasti nggak mungkin kita lakukan 1 kali doang, pasti harus sering. Bapak Ibu pasti pernah lihat juga akun Instagram selebgram di mana Bapak Ibu lihat Instagram si A, dia ada memposting produk ini. Bapak lihat lagi Instagramnya si B, dia ada memposting yang itu juga. Bapak lihat lagi Instagram yang lain, dia ada memposting itu juga. Nah, di mana bahwasanya kalau untuk melakukan promosi ini dengan kita bahas dulu untuk endorse, itu nggak bisa cuma 1 doang, memang harus banyak. Jadi kita bisa dapat brand awareness tadi, kita balik lagi ke situ.
dapat kepercayaan dari orang gitu. Dan kita harus mengatur biaya marketingnya sedemikian rupa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus saya tekankan, jangan hanya sampai cuma di training ini doang dapetin materinya. Bapak Ibu juga harus aktif searching di Google, tanya-tanya ke orang juga, harus aktif. Karena untuk biaya-biaya itu bisa berubah-berubah ya Bapak Ibu, dan bisa berbeda-beda tergantung Bapak Ibu terapin strateginya seperti apa. Kemudian bagus banget pertanyaan Pak Suandi, ada promosi lewat platform Instagram langsung. Ini juga bagus Pak untuk melakukan promosi di sini. Kalau bilang negatif, Sari nggak akan bilang ini nggak bagus, nggak Sari bilang. Karena ketika kita melakukan promosi ke Instagram, itu jangkauannya memang lebih besar daripada hanya ke bagian selebgram ataupun artis. Kalau selebgram atau artis itu jangkauannya ya adalah followers mereka. Selebgram atau artis itu followers mereka, jangkauan kita di situ. Jadi kita mencuri followers mereka. Cuma kalau Instagram ini biayanya bisa lebih tinggi daripada kita endorse ke selebgram. Cuma jangkauannya memang jadi lebih luas, di mana ini mendunia. Cuma kalau untuk keefektifannya, biasanya itu kalau Sari memang harus disuruh milih, itu rata-rata kita lebih bagusnya itu ke selebgram ataupun artis. Kenapa gitu Mbak Sari? Kenapa nggak ke Instagram, kan jangkauannya lebih luas? Karena ketika kita tujuannya, tapi dua-duanya bagus. Kita tujuannya ke selebgram atau artis, ya kenapa bagus? Karena kita bisa menentukan target market kita Bapak Ibu. Jadi kita bisa pilih mau siapa gitu. Kalau ke Instagram kita nggak bisa pilih jangkauannya banyak, karena itu mendunia untuk mendunia atau se-Indonesia gitulah untuk target marketnya. Cuma kalau misalkan Instagram, orang-orang akan lihat nih, misalkan kita lihat artis yang umurnya udah 40 tahun ke atas. Karena kan produk kita, produk Biospray ini produk suplemen. Jadi kan rata-rata biasanya orang 30 tahun ke atas yang paling prefer untuk produk kita. Kita carilah artis atau selebgram yang target marketnya cocok dengan target kita. Jadi kita endorse, jadi followersnya itu juga nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Dan orang target yang kita targetinnya itu juga pas gitu. Seperti itu sih Pak. Cuma dua-duanya bagus dan Bapak Ibu bisa terapin dua-duanya. Tinggal Bapak Ibu diatur aja strateginya seperti apa dan biayanya berapa, dihitung-hitung aja. Memang itu PR-nya, Bapak Ibu harus ngatur strategi untuk marketingnya. Kalau untuk offline memang Bapak Ibu udah tahu nih bentuk-bentuk biaya yang dikeluarin apa aja. Cuma kalau untuk Instagram Bapak Ibu harus kasih perhatian lebih lagi. Oke, baik, selanjutnya ini yang terakhir untuk kontennya ya Bapak Ibu. Ada untuk konten ini yang paling penting, ada konten user generate content, di mana bahwasanya ini yang paling penting Bapak Ibu bisa pakai kontennya ini untuk misalkan ada postingan yang menarik dari followers Bapak Ibu. Bapak Ibu mau posting nih, mau repost nih, yang pertama Bapak Ibu harus izin dulu ya, jangan lupa. Kemudian bisa gunain ini, Instagram ini ada namanya Regram, ada foto dan video downloader. Bapak Ibu bisa lihat di Play Store juga. Untuk cara gimana gunain aplikasi repost ini, tinggal download gitu. Dan ini jangan lupa minta izin dulu ya Bapak Ibu sebelum di-repost foto-foto atau konten-konten yang menarik dari orang lain. Kemudian bisa Bapak Ibu repost juga dari IG story-nya Nutrik atau nutrik.official. Nah, ini sedikit cuplikan gimana sih cara gunainnya. Ini contohnya, Sari udah download aplikasi yang tadi. Sari mau posting satu foto di sini. Nah, posting foto ini caranya gimana? Tinggal diklik yang titik 3 ini. Nah, diklik, kemudian lakuin copy link. Link udah di copy, keluarin lagi aplikasinya, kemudian masuk ke bagian aplikasi tadi, Insta downloader ini.
Tinggal diklik, kemudian masuk, nanti dia akan otomatis mendownload. Seperti itu. Dan udah otomatis ke-download di galeri Bapak Ibu masing-masing. Tinggal di-repost deh gitu. Setelah minta izin, gampang banget cara gunainnya. Nanti ini akan dibagikan juga PowerPoint-nya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Nah, untuk endorse ini panjang banget, mungkin di pembahasan selanjutnya kita bahas ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya sampai di sini, sampai pembahasan kita ini silakan bertanya aja. Karena kita udah selesai untuk pembahasan bagian kontennya gitu. Berarti itu tadi ini ya, apa harus install aplikasinya dulu ya? Iya, kalau untuk repost itu Pak, diinstal aja aplikasinya. Namanya apa tadi? Ini ada, nanti saya kasih PowerPoint-nya Pak. Ini namanya, saya ulang. Nih, Bapak bisa capture aja yang ini, ada Regram Post, ada foto dan video downloader for Instagram. Kalau Sari sih biasa pakai yang ini. Lebih gampang aja cara gunainnya daripada yang Regram. Cuma Bapak terserah kesukaan yang mana. Yang lebih Sari sarankan yang ini gitu untuk aplikasinya Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau tanya. Foto dan video. Bapak Ibu jangan malu-malu, ditanyain aja. Karena di sini kita diskusi kok untuk ini semua. Itu untuk iPhone nggak bisa ya? Ini untuk iPhone nggak bisa ya? Untuk ini Sari contohin yang Android, cuma kalau di iPhone Bapak tinggal klik aja Pak aplikasi repost gitu di bagian App Store-nya. Bapak dibikin gitu, nanti paling atasnya lihat review paling tinggi, Bapak download aja, itu nggak jauh beda cara penggunanya Pak. Repost Instagram. Ya, itu juga bisa. Bisa juga Pak. Gitu. Ini cara pakainya. Gampang banget sih. Tinggal nanti otomatis ke download di galeri Bapak Ibu, itu udah bisa Bapak Ibu repost ulang. Ini Bapak Ibu di sini yang udah sering main Instagram udah paham banget untuk cara repostnya. Baik. Mau nanya? Iya Pak. Bukan untuk account Instagram yang untuk Yospre, tapi untuk yang personal saya. Gimana caranya kita merestrict foto-foto kita atau video kita untuk bisa di-repost? Maksudnya di-repost ulang ke akun Instagram lain, Pak? Iya, misalnya ada orang mau repost, terus kalau pakai program yang itu kan, nah kadang-kadang saya mau repost dari beberapa akun, ditulis, akun ini di-restrict, nggak bisa di-repost. Gimana cara? Di-restrict itu maksudnya? Sari belum pernah temuin akun yang dia memblok gitu. Maksudnya Bapak nggak mau akun Bapak ini ya Pak di repost gitu? Ya, untuk bagi saya sih, bukan untuk yang Biospray. Maksudnya untuk bagi saya. Akun pribadi ya Pak? Ya. Itu biasanya ada di bagian pengaturan, tapi nggak tahu Sari lihat dulu karena nggak masukin ke bahan di sini. Yang itu Robin. Nah, biasanya kan itu di bagian tapi di Instagramnya nggak ada. Pengaturan, security. Saya udah utak-atik beberapa kali nggak nemu yang bagian itu. Baik-baik Pak, nanti Sari chat di grup ya Pak untuk itu. Soalnya Sari harus buka HP untuk itu. Nanti Sari catat aja untuk tidak bisa repost ini kita. Siap. Baik-baik. Thank you. Coba Sari lihat. Oke Pak, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyakan. Baik, kalau misalkan Bapak Ibu udah nggak ada yang mau tanya, ini kita udah nyampe 2 jam ya untuk training kali ini, udah lama banget.
nanti video ini juga akan di-share ke Bapak Ibu semua. Kayaknya ini akan Sari tutup untuk sesi training yang kedua ini. Karena kita untuk yang sekarang fokusnya ke konten, pembahasannya sangat banyak sekali. Dan Bapak Ibu, seperti yang Sari bilang tadi, lakuin aja dulu karena Bapak Ibu semua udah punya konten masing-masing, kayak testimoni, video bareng pasiennya. Yang penting Sari ingatkan lagi, Instagramnya harus ada nama biospray-nya dan kontennya itu khusus biospray agar orang-orang yang lihat juga nggak kebingungan dan kita terfokus akun Instagramnya seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti PR yang tadi kita akan share di grup ya Bapak Ibu berbentuk video tutorial. Sari akhiri untuk sesi yang kedua ini. Sesi selanjutnya mungkin Sari akan bahas mengenai endorse. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga mengenai biaya-biaya segala macamnya. Dan ada untuk live streaming juga nanti, ada juga untuk marketing dengan lewat platform Instagramnya langsung promosinya, nanti mungkin di sesi berikutnya akan Sari bahas. Bapak Ibu terapin aja yang dulu konten-konten yang tadi, nanti kita akan cek secara berkala akun Instagram Bapak Ibu gitu. Baik, kalau tidak ada lagi, Sari mohon maaf kalau ada salah-salah. Dan di sini kita semua diskusi ya Bapak Ibu, dan kita belajar kalau ada kesalahan yang Sari omongin, tinggal dikoreksi saja gitu. Baik, Sari mohon undur diri dulu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya udah ikut training sesi kedua, dan ini rame banget tadi ya. Nyampe berapa? Lebih dari 44, mantep banget. Kalau ada 44 akun Instagram biospray, ini kita udah kayak ngebom Instagram ya Bapak Ibu, udah banyak banget akun Instagram. Nanti kita bisa dapat brand awareness-nya juga dari orang-orang semuanya. Kalau gitu, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu.